Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Wadin dengan NIM B1B1201111 kelas B jurusan manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia 2 dengan materi bab 15 tentang relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terdiri dari 5 poin pembahasan. Langsung saja, poin 1, sejarah singkat gerakan tenaga kerja Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat atau Serikat Kerja terdiri sekitar 14 juta pekerja yang beranggotakan serikat pekerja sekitar 11,3% dari total jumlah pria dan wanita yang bergerak di sektor industri, publik, dan transportasi. Selanjutnya, poin kedua, pengertian serikat pekerja dan fungsinya. Serikat pekerja merupakan badan organisasi yang dibentuk untuk memberikan perlindungan, pembelaan atas hak dan kepentingan para tenaga kerja yang menjadi anggotanya. Adapun fungsi serikat kerja yaitu sebagai perwakilan para pekerja yang membuat perjanjian dan melakukan penyelesaian serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Poin ketiga, keamanan serikat pekerja. Keamanan serikat pekerja terdapat 5 kemungkinan dalam keamanan serikat pekerja, yaitu perusahaan tertutup, perusahaan serikat pekerja, perusahaan agensi, perusahaan preferensial, perjanjian pemeliharaan keanggotaan. Selanjutnya, serikat pekerja dan hukum. Terdapat 3 bagian utama dari tenaga kerja. Pertama, periode dorongan kuat, yaitu mengenai Undang-Undang Norris LaGuardia 1932. Kemudian, 2, periode dorongan yang dimodifikasi dengan regulasi Undang-Undang Tra-Harley 1947. Ketiga, periode regulasi terperinci terhadap urusan serikat pekerja internal dengan Undang-Undang Landrum-Griffin pada tahun 1959. Selanjutnya, dorongan serikat pekerja dan pemilihan dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, kontak awal. Langkah kedua, kartu organisasi. Langkah ketiga, dengar pendapat. Langkah keempat, kampanye. Dan langkah kelima, pemilihan umum. Poin keempat yaitu proses tawar-menawar kolektif. Tawar-menawar kolektif adalah sebuah proses yang mempresentasikan manajemen dan serikat pekerja untuk menegosiasikan perjanjian tenaga kerja, yang dimana komponennya ialah tawar-menawar sukarela, tawar-menawar ilegal, dan tawar-menawar wajib. Selain itu juga ada kemungkinan lain yang bisa terjadi saat proses tawar-menawar, yaitu jalan buntu, pemogokan, dan mediasi. Jalan buntu terjadi ketika pihak yang terlibat tidak dapat bergerak lebih jauh untuk mendapatkan penyelesaian. Kemudian pemogokan atau strike adalah penarikan tenaga kerja yang terdiri dari 4 jenis utama, diantaranya pemogokan ekonomi, pemogokan praktik tenaga kerja yang tidak adil, kemudian pemogokan liar, dan keempat, pemogokan simpati. Kemudian mediasi adalah terjadi ketika pihak ketiga yang netral berusaha untuk membantu pelaku untuk mencapai kesepakatan. Poin yang terakhir kelima yaitu prosedur keluhan tenaga kerja. Prosedur keluhan merupakan proses formal untuk menangani faktor-faktor yang melibatkan upah, jam kerja, atau kondisi pekerjaan yang digunakan sebagai keluhan terhadap pemberi kerja. Contoh sumber keluhan tenaga kerja: 1. Ketidakhadiran, 2. Pembangkangan, dan ketiga, peraturan pabrik. Selanjutnya, pedoman untuk menangani keluhan. Hal-hal yang boleh dilakukan. Pertama, berbicara dengan karyawan mengenai keluhannya, mendengarkan sepenuhnya orang tersebut. Kedua, mengunjungi area kerja yang dikeluhkan. Ketiga, memeriksa secara menyeluruh catatan keluhan sebelumnya. Keempat,
memberikan catatan personal karyawan yang mengajukan keluhan. Dan terakhir, menginformasikan secara menyeluruh kepada penyelia mengenai keluhan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu 1. Memberikan ganti rugi jika perusahaan yang salah. Kedua, memberikan jawaban keluhan yang panjang secara tertulis. Ketiga, melakukan tawar-menawar terhadap hal yang tidak tercankup di dalam kontrak. Keempat, melepaskan hak seorang manajer kepada serikat pekerja. Terakhir, membahas tentang kasus keluhan dengan perwakilan karyawan sendiri, karyawan yang bersangkutan yang berada di sana. Baik, itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.